Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8 ingin memaparkan laporan praktik lapangan manajemen agribisnis peternakan yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Andi Fosen Sikra, yang kedua yaitu Putri, yang ketiga Nusran, dan yang keempat yaitu Fajar Iskandar. Baiklah, selanjutnya yaitu saya berikan kepada pemateri pertama yaitu Putri. Pertama-tama itu kita harus mengetahui apa sih itu peternakan. Peternakan adalah memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Subsektor peternakan terbagi menjadi dua, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Yang termasuk ternak kecil yaitu kambing, domba, dan babi, serta unggas. Yang termasuk ternak besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya praktik lapangan ini yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 yang bertempat di peternakan Ayam Supriyadi di Dusun Paku, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui aspek usaha, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek permodalan, aspek pengolahan, sumber daya manusia, dan manajemen kandang. Adapun lokasi atau administrasi, geografi, dan topografi. Peternakan Ayam Supriyadi ini sangat memperhatikan catatan administrasi mulai dari populasi ternak, penyusutan, riwayat kesehatan, stok barang, jumlah pakan yang dikonsumsi, biaya tetap, biaya variabel, berat badan, karena administrasi sangat penting dalam menjalani usaha. Administrasi menginput semua data-data yang dibutuhkan, baik itu data kunjungan, data barang, data transaksi, serta data rincian transaksi. Letak unit usaha ini memang sangat strategis, terutama karena berada di tengah hutan dan terletak di pinggir sungai. Peternakan Ayam Supriyadi ini dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana. Di antaranya 2 unit kandang ayam layer dengan lebar 8 meter, panjang 30 meter, dan tinggi 4 meter. Memiliki 1 unit gudang pakan dan kamar penjaga. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri kedua yaitu Saudara Nusran. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu profil akredibisnis. Gambaran sistem hulu. Sistem akredibisnis hulu, usaha peternakan adalah industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi peternak, antara lain industri pembibitan hewan, industri pakan, industri obat-obatan, vaksin, ternak, dan tidak ada industri argo otomotif atau mesin dan peralatan peternakan, serta industri pendukungnya yang disponsori oleh pusat perusahaan sendiri di PT Japam. Sistem akredibisnis hulu usaha ternak ayam petelur atau ayam layer di peternakan Ayam Supriyadi cukup baik, di mana terdiri dari yang pertama pakan, pemberian pakan yang dilakukan 2 kali sehari pada pagi 60% dan sore 40%, pemberian pakan konsentrat 30%, jagung 50%, dan dedak 14%. Manajemen pemeliharaan, kebersihan kandang, sirkulasi udara, vaksinasi agar terhindar dari penyakit. Kemudian kesehatan ternak, pemberian vaksin rutin, pemberian nutrisi tambahan, vitamin dan mineral. Gambaran proses sistem perkandangan. Pada perusahaan peternakan Ayam Supriyadi dapat dalam perkandangannya menggunakan sistem kandang baterai, yaitu kandang ayam yang berbentuk kotak-kotak yang disusun berderet di atas lantai panggung. Setiap kotak diisi 1-3 ekor ayam atau berkelompok. Penggunaan kandang baterai mempunyai kelebihan yaitu
memudahkan dalam manajemen pemeliharaan, memudahkan dalam mengontrol produksi, konsumsi, dan kesehatan pada ayam. Kandang seluas 8 kali 30 meter tersebut berlokasi di perusahaan peternakan Supriyadi yang berkapasitas 20.000 ekor ayam petelur Kemudian gambaran sistem hilir akredibisnis peternakan. Subsistem akredibisnis hilir peternakan yaitu kegiatan ekonomi yang terdiri dari proses pengolahan komoditas peternak primer menjadi produk olahan dan dari proses produk olahan industri pengolahan telur, kulit, dan pemasaran. Kemudian pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses didefinisikan penciptaan sebagai serta kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa. Pemasaran sendiri diakibatkan karena adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan dengan tujuan akhir memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Dengan berkembangnya teknologi informasi, metode pemasaran ayam broiler ini pun ikut berkembang. Umumnya, pemasaran ayam kepada konsumen produsen menggunakan fitur-fitur dari internet seperti website, media online, media sosial, media cetak, serta media lainnya. Hal tersebut dapat mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran. Selain itu, agar kegiatan berjalan dengan lancar diperlukan analisis lingkungan pasar untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran. Subsistem hilir pada usaha peternakan akredibisnis di PT Ayam Supriyadi yaitu penjualan telur 40.000 per rak, ayam 30.000 sampai 50.000 ekor, limbah yang dikelola dan dijual ke petani. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudari Putri. Padanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu gambaran lembaga penelitian sistem agribisnis. Sistem agribisnis hulu, usaha peternakan adalah industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi peternakan, antara lain industri pembibitan hewan, industri pakan, industri obat-obatan atau vaksin ternak, dan industri agrootomotif atau mesin dan peralatan peternakan, serta industri pendukungnya. Peternakan ayam Supriyadi sendiri bermitra dengan PT Java untuk mendapatkan pemenuhan ayam layar atau petelur. Bermitra dengan pabrik pakan untuk penyediaan pakan dan bermitra dengan para petani untuk penjualan limbah peternakan atau kotoran ternak yang dapat dijadikan pupuk. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu bab 4 yang dibacakan oleh saya sendiri, yaitu bab 4 isi dan pembahasan. Yang pertama bagian A, aspek usaha, produksi, dan kemitraan. Kerjasama perusahaan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan selanjutnya yaitu bagian B, aspek pemasaran. Teknologi budidaya ayam ras petelur yang mudah dikuasai oleh masyarakat, sistem pemasaran tidak menjadikan permasalahan karena telah berbentuk jalur-jalur distribusi sampai ke berbagai lapisan dan pelosok wilayah. Adanya dukungan sumber daya lahan yang luas dan jumlah tenaga kerja tersedia merupakan kekuatan pengembangan ayam ras telur secara nasional. Pedagang atau lembaga pemasar yang terlibat dalam pemasaran telur di peternakan ayam Supriyadi di Dusun Paku, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, di agen dan juga di pedagang ecer. Salah satu industri perunggasan yang memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani masyarakat adalah peternakan ayam ras petelur yang menghasilkan produk
telur konsumsi. Salah satu peternakan yang dikembangkan untuk menunjang protein hewani adalah peternak ayam ras petelur. Selanjutnya yaitu aspek keuangan dan permodalan. Keuangan dan permodalan tidak tetap terdiri dari biaya pembelian kulit, pakan, kesehatan, listrik, tenaga kerja, telepon, transportasi, dan lain-lain. Pembelian bibit, biaya vaksin, biaya pamil tenaga kerja, dan biaya tidak tetap meliputi biaya pakan dan biaya listrik dan sebagainya. Adapun tabel pembiayaan yaitu yang pertama peralatan yang digunakan dalam kandang yaitu tempat air minum dan makan ayam, timbangan, rak, dan biaya-biaya yang lainnya yaitu seperti voucher listrik dan vitamin untuk ayam. Dan memiliki pada peralatan kandang memiliki total 449.600 dan total untuk biaya yang lainnya yaitu seperti listrik dan vitamin ayam yaitu 5.500.000. Selanjutnya yaitu aspek pengolahan SDM yang akan dibacakan oleh Saudari Putri. Kepadanya dipersilahkan. Yaitu aspek pengolahan SDM. Pengolahan manajemen sumber daya manusia ini telah dianggap penting bagi setiap perusahaan agar dalam proses tercapainya tujuan perusahaan menjadi lebih mudah untuk didapat. Sebuah pengolahan manajemen di sebuah perusahaan sangat berperan penting dalam penyusunan strategi demi menunjang kualitas di setiap aspek-aspek yang terdapat di perusahaan. Salah satunya adalah kinerja dan motivasi karyawan. Sebuah pengembangan sumber daya manusia juga bisa disebut dengan proses preparation pada setiap individu-individu terkait untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang berbeda, dan tidak jarang ada individu yang mengambil porsi tanggung jawab yang lebih tinggi di dalam sebuah perusahaan. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi seperti ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala peraturan yang berlaku dan menaati perintah yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal ini adalah di mana seorang pegawai seharusnya dapat menyelesaikan tugas dan kewenangannya dengan baik, mampu bekerja secara optimal, efektif, dan efisien, profesional, dan mampu memprioritaskan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, pengabdian. Pengabdian di sini diartikan sebagai sikap pegawai untuk senantiasa loyal atau memberikan sepenuh waktunya, tenaga, dan pikiran sesuai dengan tanggung jawab dan hak yang pantas diterima oleh seorang pegawai kepada perusahaannya. Yang keempat yaitu kejujuran. Kejujuran lebih pada perihal terkait etika dan moral dari seorang pegawai, di mana seorang pegawai bekerja sesuai keadaan dan tanggung jawab yang sebenarnya. Yang kelima, Disiplin kerja yaitu suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu pemateri terakhir yaitu untuk bab 5 yang akan dibacakan oleh Saudara Fajar Iskandar. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, adapun kesimpulan di sini berdasarkan hasil praktikum di perusahaan peternakan ayam Supriyadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi secara keseluruhan tata laksana pemeliharaan yang terdapat di perusahaan ayam Supriyadi cukup efisien, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, yaitu
dalam hal sanitasi kandang, kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan peternakan ayam Supriyadi sudah berjalan dengan baik dan tingkat pemasarannya juga luas. Evaluasi manajemen untuk perusahaan peternakan ayam Supriyadi diperoleh dengan cara membandingkan fungsi manajemen produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Perusahaan peternakan ayam Supriyadi memperoleh skor 3, itu baik karena fungsi manajemen sudah berjalan dengan baik, tata laksananya juga pemeliharaan juga sudah berjalan dengan baik, dan dari segi pendapatan sudah memenuhi kriteria yang baik serta proses pemasaran dari perusahaan sudah berjalan dengan baik. Adapun rekomendasi dari kelompok kami, mungkin dalam bentuk kebersihan bisa sedikit dimaksimalkan, dan pemeliharaan harus dilakukan dengan teliti dan tepat waktu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil pemaparan dari materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.